teman-teman Kalapunaholic semuanya, teman-teman Opraskot. Hari ini kita ketemu lagi di konten Kalapuna. Salah satu konten yang bercerita tentang pengalaman orang-orang tertentu dengan dunia supranatural dan mistis. Tetap dengan host yang paling nice to meet you, Mongol, dan narasumber kita kan dari semua lini ada. Entah dia artis, entah dia tukang copet yang udah tobat. Pokoknya semua punya pengalaman supranatural yang ingin mereka ceritakan. Dan hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sebelumnya juga kita punya seorang anak kecil yang memiliki indigo dalam hidupnya. Nah, hari ini kita ada kedatangan bintang tamu yang sudah dewasa, yang aktif membagikan kisah dan pengalamannya terkait dengan gangguan yang dilakukan makhluk gaib. Dan bintang tamu kita adalah Philo Sebastian. Halo, Swadika. Kayak ketemu orang Thailand gue jadinya. Apa kabar, bro? Baik. Baik, gimana? Day by day aman-aman aja? Sejauh ini aman. Sedekatnya dia? Ya kan dia bilang kan sejauh. Belakangan ini maksudnya aman-aman aja. Aman aja, Ya. oke. Tapi kesibukannya ngapain aja sekarang? Kesibukan saat ini nulis buku, Oke. ngonten juga, tapi kontennya cuma di Instagram sama TikTok, soalnya YouTube tahun lalu dihack, jadi agak males. Buka praktek? Enggak, Enggak. dukun. Bukan dukun ya? Bukan. Tapi mendengarkan sharing orang. Oh itu iya? Jadi kan otomatis menerima banyak sharing kan di media sosial. Karena kan Iya. gunakan Instagram sama TikTok. Kalau di TikTok itu cenderung orang-orang yang seperti apa sih, bro, yang share ke lu? Kebanyakan mereka yang konsultasi itu ceritain tentang masalah hidup sih sebenarnya. Ah. Kadang memang ada yang cerita soal hantu, gangguan, tapi lebih sering mereka itu nyari tempat untuk curhat. Untuk share Iya. apa yang mereka alami ya. Nggak dikasih way out yang salah pun, mereka cuma pengen didengar apa yang mereka Betul. rasain. Nulis buku juga kan? Iya. Udah punya berapa buku dan umumnya bercerita tentang apa? Buku yang udah terbit sekarang baru 2. Baru 2, tapi Iya. kan masih tetap punya keinginan untuk tetap menuliskan, Iya. masih produktif dong. Bisa lebih dari 2 buku. Umumnya bukunya menceritakan tentang apa, bro? Nyeritain tentang awal mula mendapat gangguan, terus perjalanan berusaha beradaptasi dengan itu, hubungan keluarga yang jadi renggang karena itu. Oke. Tapi kan buku pertama Philo kan berjudul Pengakuan Dosa. Iya. Kenapa milih judul itu? Apakah ada keterkaitan atau cerita kesan tentang yang Philo alami ketika saya melakukan pengakuan dosa? Jadi judulnya Pengakuan Dosa itu diambil dari aktivitas pengakuan dosa di Katolik. Jadi gue lahir di keluarga Chinese yang sangat tidak percaya hal semacam itu. Oke. Terus gue anak kembar. Hah? Iya Lu benar. punya saudara satu lagi? Iya, tapi cewek. Sempurna dong berarti kembar cowok. Philo, cewek. Flo. Philo. Iya. Wow, terus akhirnya lu nulis buku itu, emang hubungan dengan keluarga kurang nice to meet you? Karena mereka nggak percaya hal semacam itu. Emang lu dari kapan, bro, merasakan indigo itu? Gangguannya dari kecil. Tapi saat itu tuh masih ditanemin, enggak, ini mah nggak ada. Kalau di Chinese tuh apa ya, semua penyakit dikaitin ke panas dalam. Oke, ya Kayak betul. enggak lah, ini panas dalam atau lu kurang tidur segala macam. Ya, Jadi betul. akhirnya gue nanemin di otak, oh enggak, ini cuma mimpi buruk, ini cuma mimpi buruk. Tapi ternyata pas SMA gangguannya meningkat. Oke, Mulai justru dari- di saat akil balik lebih tinggi lagi Iya. gangguannya. Oke. Kayak suara, sentuhan, Lu cekikan. ngerasain tuh? Gue ngerasain. Akhirnya kebetulan gue sekolah di swasta Katolik. Ah. Dan sekolah nyaranin kayaknya kamu ikut pengakuan dosa aja deh, biar tenang gitu, biar Oke. kamu ngelupain mimpi buruk itu. Oke. Jadi Terus? akhirnya gue ikut pengakuan dosa dengan niat ditenangin. Oke, ternyata? Ternyata pada saat gue masuk bilik pengakuan dosa itu kan biasa ada pembatasnya itu Iya, ya. betul tahu. Jadi si umat ini ngaku dosa, batasnya itu biar si pemuka agama nggak lihat langsung. Oke. Jadi yang ngaku dosa bisa ceritain dosanya seluas mungkin, jadi pas keluar dia nggak dijudge. Oke. Jadi gue ngaku dosa, lalu gue ceritain gangguan yang gue alamin, tapi ternyata gue nggak ditenangin. Biliknya dibuka, terus tangan gue dipegang. Dibilang, kamu yang sabar, kamu jangan takut, kamu nggak kenapa-napa, tapi pulang dari sini kamu harus ikutin 3 syarat dari saya. Syarat pertama, doa Bapa Kami Salam Maria minimal sekali sehari, wajib. Syarat kedua, minta air suci, minum, tebar sekitar rumah. Syarat ketiga, bahwa Rosaria sudah diberkati kemanapun kamu pergi. Lalu gangguan meningkat. justru yang ada bukan gangguannya out atau hilang, justru lebih tambah parah. Betul.
Tambah parah. Gangguan terparah yang menurut lu di saat itu yang paling nggak bisa lu terima dengan akal sehat tuh apa, bro? Jadi karena sebelumnya ditanamin itu mimpi, gue mulai searching di internet cara untuk mengatasi mimpi buruk. Akhirnya kalau di internet ada yang lucid dream, itu kan pengendalian alam bawah sadar ya. Oke, tahu. Gak ada kaitannya sama hantu sama sekali. Enggak, oke. Terus ada gangguan yang ada satu sosok perempuan, dia datang nyekek, terus gue kayak bangun, ini cuma mimpi. Itu di mimpi lu? Di mimpi gue dicekek. Dan itu posisinya masih di kamar, di kasur. Tapi gue masih beranggapan itu mimpi. Oke. Jadi gue kayak, Vilo, bangun, bahaya. Pas gue bangun, gue kira gue udah aman, ternyata makhluknya masih ada di ujung kamar. Di ujung tempat tidur lu di kamar itu, di pojokan. Jadi pas udah bangun ternyata masih ada, loh ini jadinya mimpi apa bukan gitu. Tapi dengan kejadian itu, lu mencari pembenaran atau lu mencari solusi apa yang lu alami? Saat itu gue nggak bisa nyari solusi karena internet belum secanggih sekarang. Gue pas SMA kayaknya YouTube juga belum rame deh. Masih BlackBerry. Kan itu buku pertama pengakuan dosa, and then buku kedua tuh pengulangan dosa. Kenapa dua buku ini dua-duanya tetap tentang dosa? Jadi sebenarnya awal nulis buku pertama ini mikirnya loh kayaknya ini nggak muat deh. Jadi pas bukunya udah jadi baru kepikiran ini jadi 3 baru selesai. Jadilah trilogi. Pengakuan, pengulangan, penebusan. Penebusan udah keluar? Belum, ini yang sementara lagi yang baru keluar banget pengulangan. Dan sampai hari ini ada banyak kejadian mistis yang lu alami teror tersebut, gimana lu ngadepinnya? Sekarang udah membaik. Semenjak Mei 2022 membaik. Karena? Bokap sakit keras. Dan menurut gua nggak ada yang lebih serem daripada itu. Oke. Terus bagaimana caranya tuh? Apa yang lu lakuin? Nggak melakukan apa-apa. Jadi kayak gangguan itu kan muncul ya rasa takut. Oke. Rasa Jadi takut. lu memberanikan diri nih? Sebelumnya mencoba memberanikan diri nggak bisa. Karena kayak jangan takut. Tapi kan tetap pasti energi yang keluar ada rasa takut itu kan. Oke, betul. Makanan negatif itu gitu. Betul. Tapi ketika udah marah, kesel, sedih jadi satu, mau ngelihat itu tuh jadi udah nggak serem gitu. Jadi sekarang memang masih ada takut, tapi nggak setakut dulu. Nah kebetulan di buku kedua pengulangan dosa itu nyeritain tentang pada saat udah masuk kuliah, ini frustasi nih ke pemuka agama, ke romo gagal, pendeta gagal, ke vihara suruh nyerah. Nah pengulangan dosa, kenapa judul pengulangan dosa? Karena pas kuliah gue ke dukun. Oh, jadi lu ke dukun akhirnya dari pemuka agama yang lu bukan tidak menemukan solusi, cuman buat lu solusinya kayaknya nggak konkret gitu. Iya, maksudnya gua ngadepin lagi hal yang sama gitu. Akhirnya lu choice-nya adalah ke dukun. Iya. Nah, kan di buku lu juga lu menceritakan tentang katanya ada teman lu yang ngomong bahwa lu diganggu oleh Mbak Kunti. Iya. Lu tahu nggak sih sosok Kunti ini siapa dan mau ngapain tuh Kunti ke lu? Kalau di cerita buku gue masih belum tahu karena itu kan 13 tahun lalu sama 8 tahun lalu. Oke. Tapi sekarang udah tahu. Cuma gue nggak bisa spill secara full. Karena? Ya nanti spoiler. Oh spoiler. Iya benar. Jangan. Jadi tapi di buku kedua ini awal mula gue tahu ini makhluk siapa, tujuannya apa. Itu gara-gara di buku kedua awal mula gue kenal sama Mbak Sarah Wijayanto sama Teh Risa Saraswati. Oh Teh Risa. Iya itu kayaknya Junarisa belum ada, DMS belum ada. Oke, tapi udah kenal mereka? Udah kenal karena, maaf Mbak Sarah, Teh Risa, dulu gue membangun strategi, gue mau minta tolong. Tapi gue saat itu kan gue masih anak SMA yang baru lulus. Oke. Kalau gue DM, gue bakal dikira fans, gak bakal dibales. Iya. Jadi gue nyusun siasat, oke Vilo bikin YouTube. Minimal mereka harus notice lu nih, kalau biar lu bisa ketemu. Oke. Gue bikin YouTube gue perlahan mulai naik, barulah konsultasi, berkedok, kolaborasi. Gitu. Baru mereka bilang udah berhenti ke dukun percuma, Phil gitu. Oke. Tapi berarti kalau dari sisi lu sebagai anak indigo, lu indigo yang ke sisi mana nih? Nah, melihat, mendengar, merasa atau yang mana nih? Setelah umur gue bertambah dan gue makin dewasa, gue makin tahu kalau ternyata jenisnya tuh ada yang beda-beda. Iya betul. Perkara beda ras aja bisa beda kemampuan. Betul. Jadi misalnya kayak Teresa kan dia mediator, satu keluarga mediasi. Oke, tahu. Karena dia turunan. Atau misalnya Mbak Sarah mungkin dari Jogja. Perkara gue Chinese, gue banyak banget yang berhubungan sama Qi atau energi. Oke. Jadi kayak cara gue komunikasi pakai Qi. Oke. Cara gue manggil pakai Qi, tapi gue nggak bisa usir. Jadi kayak yang beda spesialis ini,
ketemu di satu frekuensi yang sama. Jadi ketika Teh Risa atau Mbak Sarah cerita, gue tuh masih ngerti. Tapi untuk cara ngelakuin dan cara komunikasinya tuh beda. Karena beda spesialis itu. Iya. Soalnya kan Indi itu tidak hanya satu jalur. Dia benar-benar. ada kurang lebih 8 lah. Ada yang bilang 7, ada yang bilang 11. Tapi gua ngambil titik tengah di 8. Kenapa 8? Karena ya itu tadi, ngerasa itu dikumpulin jadi satu. Ya kan, yang melihat itu kumpulin jadi satu. Kan melihat pun ada berbagai macam cabang. Ada yang melihat umumnya hanya hitam, ada yang melihat umumnya ada yang putih, ada yang melihat yang tipikal orang yang mengganggu jahat dan sebagainya. Tapi kan belum lama ini kan katanya Vilo tersesat di sebuah gunung juga tuh. Lu suka naik gunung? Sebenarnya nggak tersesat. Jadi saat Gimana itu dong? itu habis pulang dari Pangandaran sama tim jurnal. Jurnal Risa. Iya, tapi biar cepet Riri sama suaminya kayak, oh kita lewat jalan ini aja, pakai Waze. Pakai Waze atau Google Maps nggak tahu. Tiba-tiba masuk ke dalam gunung yang isinya tuh hutan, nggak ada rumah warga. Listriknya sangat minim, jadi kayak yang utama tuh lampu mobil kan. Terus ada longsor pula. Ada tebing, longsor, hujan, terus ada palang gede banget. Hati-hati, area ini rawan kecelakaan. Kenapa jadi kayak begini? Gua kan maksudnya pulang biar cepet. Tapi kenapa jadi seseram itu? Nah, teror apa yang lu alami waktu tersesat di gunung itu? Pada saat udah mulai agak naik ke area gunung itu, tiba-tiba tuh telinga gua berdenging kenceng banget. Nah, ini yang gua nggak tahu, cuma dari dulu telinga kiri gua ngebedain tekanan energi. Oke. Jadi nggak bisa dimatiin gitu. Jadi kalau misalnya kenceng banget, oh dia deket. Atau mengecil, dia agak sekitar sini cuma berjarak. Oke. Nah, gue di saat itu tuh Denging telinga. Dengingnya tuh kayak mic murah yang diarahin ke speaker gitu loh. Nah, jadi dengan kondisi itu lu ngelihat apa, Bro? Karena kan makin tinggi volume frekuensinya, otomatis kan dia akan ada di area-area yang siap mencaplok sejujurnya kalau dalam dunia satanik. Karena dunia satanik tuh kalau udah mulai gue suka ngomong tenggeng. Nah, itu tuh berarti dia ada di seputaran yang udah siap apa ya? Meraup gitu, ngehap-hap lalu ditangkap. Itu mah itu mah cicak. Nah, itu gimana? Saat itu kan gue sama Riri berdua doang nih. Akhirnya di situ tuh kita ketakutan sendiri. Nahan diri kayak jangan lihat kiri, jangan lihat kanan, berusaha fokus aja, tenang. Nah, tapi gue tuh ngelihat kayak banyak orang gitu loh di kiri kanan. Banyak orangnya tuh kayak warga. Kayak warga, jadi kayak orang-orang ngumpul, tapi kok bentukannya orang, tapi tekanan energinya enggak, ini bukan orang ini apa? Memang ada yang beneran arwah juga, maksudnya mereka yang mungkin meninggal lalu nyangkut. Nah, yang gue takutin adalah ini adalah arwah-arwah yang mungkin dia pernah kecelakaan di sana, lalu tersangkut di situ. Oke. Karena ada satu sosok yang sangat dominan, sangat kuat, dia nenek-nenek, dia datang. Awalnya gue nggak mau ngomong karena gue takut memang, tapi gue nyemangatin Riri juga. Iya Ri, udah bisa aman gitu. Padahal dalam hati, anjing ini gue takut banget gitu. Tapi tiba-tiba nenek-neneknya udah duduk sebelah lu. Dan dia ngomongin apa nih nenek-nenek? Diam doang kayak gini. Gitu doang. Baru Riri ngomong, Vila ada nenek-nenek ya? Wah, iya Ri, gue langsung bilang gitu. Vila sumpah ini serem banget. Terus tapi pas dia udah mulai senyum, terus energinya tuh kuatnya bukan main gitu. Gue ngerasa, enggak ini wujud palsu doang ini. Ini bukan nenek-nenek. Sampai akhirnya kita udah mau turun, itu si nenek-nenek masih ngikutin. Akhirnya gue yang udah ketakutan, karena energi gue kan suka bocor ya. Gimana jelasinnya? Kayak gampang ketempelan. Iya, betul. Solusi gue adalah gue harus jongkok. Nggak tahu kenapa kalau jongkok itu kayak stop gitu loh. Iya, karena dia tidak bisa mengikuti. Iya, akhirnya gue jongkok di mobil. Jadi udah saling pegangan sama Riri, bisa Ri, tahan, doa. Udah agak turun kita baru googling Gunung Rio, gunung dengan tingkat kecelakaan yang cukup tinggi, dan memang katanya masih ada kisah mistis ketika orang-orang sengaja ke sana bawa sajen atau minta sesuatu, atau ada juga yang memang tradisi. Nah, dengan akhirnya lu pulang, apa yang terjadi? Apakah teror itu ngikut sampai rumah, atau setelah lu nyampe di tempat yang udah aman, neneknya itu hilang? Atau? Jadi efeknya nggak enaknya, neneknya sempat ikut sih.
Sempet ikut sampai Tangsel. Gue kan tinggal di Tangsel. Oh, lu anak Tangsel. Iya, anak Tangsel. Terus Wah. sempet ngikut. Rumah Riki deket sini, jadi lewat sini dulu. Tapi memang gimana ya? Karena kan dia kan memang penghuni gunung. Tapi nenek itu nggak ada ngomong apa-apa, hanya ngikutin doang. Nggak ada ngomong apa-apa. Tapi kalau nggak salah ada ngomong deh. Tapi ngomongnya bukan ngomong ke gua, ngomong ke Riri. Jadi kayak minta kita untuk menetap di sana. Ada ngomong, baru inget. Ada ngomong, minta kita untuk menetap di sana. Terus kalau nggak salah pada saat udah mulai turun dia bilang, kenapa ngapain? Kembalilah ke sini, tinggal saya di sini. Kayak gitu. Apa sih yang Vilo lakukan ketika Vilo tahu kalau sedang ketempelan? Apakah melakukan cleansing sendiri atau minta bantuan orang? Atau kayak udah lepas sendiri gitu? Kadang lepas sendiri kalau udah parah, minta tolong. Karena gue sampai sekarang nggak bisa bersihin, nggak tahu kenapa. Manggil bisa, komunikasi bisa, ngusir nggak bisa. Tapi kan gue dengan lu jongkok tuh salah satu strategi yang mumpuni untuk jangan sampai ketempelan parah. Tapi pada akhirnya gue berdiri dia nempel lagi. Masa gue jongkok seharian gitu? Gimana ya? Kayak gue sih boleh ngasih solusi sebenarnya, Vilo. Dalam hal sama kayak kita tidur. Kalau kita tidurnya telentang, itu pasti ketindian atau erep-erepan gitu kayak. Tapi kalau kita tidurnya miring, kaki satu nyeplak, maksudnya gini, sosok makhluk halus tuh tidak bisa menduplikasi orang-orang yang dengan kondisi tertentu. Yang kedua adalah selain posisi diri yang agak ribet untuk mereka tempelin karena dia harus butuh effort yang lumayan besar. Karena kalau kita tidur telentang ya tinggal kan dia tinggal pelentang. Tapi kalau kita tidur satu ngengkang mana, satu di tangan di mana gitu. Nah, dia tuh kayak harus dibikin dulu nih ininya baru dia bisa masuk. Nah, dulu gue pernah nyoba itu. Karena memang, Vilo jangan telentang, itu gampang ketempelan, gampang ketindian. Jadi gue nyoba lah. Miring, bahkan apa sih kayak tidur telungkup. Iya, telungkup, tetap kena. Jadi memang gue nggak tahu kenapa. Yang jadi masalah gangguan utama gue adalah gue sangat mudah ketempelan. Jadi misalnya gue penelusuran, entah itu collab sama mungkin Mbak Sarah atau Teresa mungkin. Tugas gue pada saat penelusuran itu gue adalah umpan. Jadi segampang itu ketempelan. Misalnya kayak orang ketindihan kan, ya udah nggak bisa gerak ya. Berarti gua nggak boleh kasih solusi karena kalau kasih solusi belum tentu. Cuman dalam hidup ada saatnya kita harus Kita harus winner. Karena saya tidak setuju kalau setiap kali syuting penelusuran harus orang yang sama kesurupan. Oh, gue nggak kesurupan. Maksudnya contohnya nih, gue nggak boleh selalu begitu, nggak boleh harus ketempelan. Ada saatnya you are the winner. Jadi solusi yang paling aman adalah gunakan pihak kedua dari dirimu yang ada di dirimu. Oh, oke, ngerti. Ngerti nggak? Kayak kita nih di satanik nih, manggil nih, kita mau manggil Belpegor. Ya kan, kalau Belpegor datang kita harus menyediakan salah satu tempat yang dia bisa nempelin ke situ, apa itu guci, lukisan atau apapun. Nah, biar tidak dia ngiprit ikut sampai ke rumah, kita harus pakai sesuatu di diri kita yang dia nggak suka. Nah, elemen apa yang paling kuat dalam diri lu itu yang lu naikin. Nah, itu yang bingung ya. Tenang, dengan buku ketiga kedepannya lu pasti akan mulai lebih terbuka, mulai akan dapat knowledge yang bisa membuat lu menjadi seorang indigo yang menguasai dari 8 yang gue bilang tadi atau 11 dari orang yang bilang lu boleh menguasai 70% dari hal itu. Tapi kan Vilo juga kabarnya punya teman kecil yang sering lari-larian di rumah untuk aja main kucing Vilo. Coba dong ceritain tentang sosok teman kecil tersebut. Oh, itu bukan teman, dia tetangga. Tetangga rumah. Punya teman sebelah rumah. Atau memang dia Etan. Oh, Etan. Oh, ya Allah. Jadi dia anak kecil. Small Etan. Iya, small Etan. Tapi suka lari-larian nggak jelas. Namanya juga bocah. Jadi awalnya gue mikir, oh ya udahlah bocah, gue izinin aja gitu. Dia suka mampir karena kucing gue gendut banget. Lu punya kucing? Gue punya kucing. Dia suka sama kucing gue yang gendut ini. Jadi sering diajak main. Oh, tapi sosok itu nggak ngegangguin Vilo? Enggak sih, karena anak kecil itu kan kalau ngeganggu kita respon dia makin ganggu ya? Iya benar, biarin aja. Tapi kan tadi lu ngomongin soal anak kecil itu. Berarti kan bukan cuma dia kan yang menjadi
Ya. Yang satunya lagi sosoknya seperti apa? Yang satunya lagi itu yang ada Yang di di buku rumah. pertama dan kedua. Dia ngikutin gue dari gue kecil banget. Sampai sekarang. Kadang-kadang kalau sekarang. Oh, kadang-kadang. Sosoknya, Anak kecil. kelaminnya, Perempuan umur 12 sampai 13 tahun, dia pakai kaos kuning sampai segini, rambutnya segini, celana pendek. kalau yang Ethan yang satu, Bocah laki-laki, kaki berlumpur. Tapi gue nggak gitu melatih karena dia lari-larian terus. Cuman yang bocah berlumpur ini sempet bikin temen gue ketakutan. Temen gue nggak sensitif, tapi dia lagi mampir ke rumah terus dia lihat. oh si Ethan ini nunjukin diri membuat orang itu parno jadinya. Iya, padahal gue bilang enggak, yang ini nggak jahat. Lu nggak usir, nggak bisa. Mau usir, doa kan energi positif. Lah dia bukan makhluk negatif, nggak bisa diusir gue bilang. Buat apa juga, kasihan juga. Kalau yang sosok yang baju kuning ini, Baju kuning ini dia anak kecil, perempuan, agama Buddha. agamanya Buddha. Tapi lu pernah berkomunikasi nggak dengan dia? Pernah, gue pernah komunikasi sama dia. Jadi Sama yang Ethan juga pernah berkomunikasi? sama yang Ethan ini gue males, karena dia emang niatnya ngajak main kan. Oke. Plus dia nggak sadar kalau dia udah mati. Kalau yang bocah berlumpur ya, dia belum sadar, dia nggak ngeh. Dia nggak ngeh kalau dia udah. Karena dia lebih kecil lagi. Kalau yang 12 tahun tadi, Dia ngeh. Dan dia nggak mau kasih tahu namanya karena dia ngeh. tapi apa yang lu komunikasi nama si Cece? Jadi gue sempet nanya, nama lu siapa? Ini gue mau bantu seberangin lu nih, karena lu arwah positif. Lu sudah tidak seharusnya di sini. Dia nggak kasih tahu namanya. Dia bilang panggil aja aku si kuning. Karena dia tahu di agama Katolik, di agama Buddha, dan mungkin Islam, doa itu akan lebih kuat kalau misalnya ada namanya. Iya betul. Tujuannya Kita tuh sebut lebih nama. gampang sampai gitu kan. Iya betul. Salah satu doa buat nyeberangin itu perlu nama. Dia nggak mau kasih tahu namanya. Ya itulah kenapa di agama Muslim tuh namanya Wawan bin. Iya. Karena bin ini adalah pertalian darah yang menggampangkan dia untuk nyebrang ke wilayah yang udah ditetapkan oleh Allah buat dia. Iya. Itulah kenapa orang Islam itu selalu itu yang gue itu. Kalau nggak dia pakai bin, ada yang pakai binti. Nah kami yang Kristen juga begitu, yang Kristen juga namanya dia ditulis sesuai dengan akte lahir, marganya bahkan lebih besar Iya. daripada namanya gitu untuk membuat dia gampang untuk berpindah. Betul. Nah, tapi kalau yang cewek ini yang 12 tahun ini si kuning, Dia nggak mau nyebrang. Bukan nggak mau. Dia belum siap. Karena mungkin karena di agama Buddha ya. Dia bilang, aku belum siap. Karena aku tahu ketika aku diseberangkan, seluruh ingatanku dan memori indahku akan hilang. dihapus. betul. Tapi kalau yang kan Vilo juga kan konon kabarnya takut nih sama kuburan atau tempat pemakaman. Apa yang bikin Vilo takut? Apakah ada pengalaman yang bikin lu traumatik atau gimana? Gue nggak takut kuburan. Tapi gue pernah ketemu sebuah kuburan yang memang bentuknya agak aneh. Gue spesifik takut sama yang ini doang. Kenapa tuh? Bentuknya kayak gimana sih? Jadi bulan Desember tahun lalu gue ke Medan. Oke. Nyoba ke Samosir. Oke. Wah ternyata indah banget, walaupun seram. Iya, gue juga pernah begitu. Pulangnya lagi dan lagi ngikutin map. Salah, ini kenapa selalu salahnya ngikutin map gitu. Buat ngehindarin macet. Oke. Tapi kita masuk ke area hutan. Ini bukan gunung, hutan. Jadi kiri kanan itu kebanyakan kayak pohon-pohon pinus, ada yang bukit-bukit nggak jelas, tapi banyak bangunan. Oke. Tapi nggak ada satu pun manusia. Bangunannya beneran ada. Kayak rumah yang ada yang ukurannya lebih, misalnya ini kan tinggi ruangan nih, ada yang rumahnya ukurannya cuma setengah tingginya. Ada yang full tapi gersang. Dan kayak rumah warga. Aneh apa yang terjadi? Gue ngerasa berisik seperti itu lagi. Oke. Tapi sosoknya beda. Sosoknya udah bentuknya tuh udah bukan bentuk kayak orang. Bentuknya tuh udah aneh-aneh kayak anime-anime Jepang yang setan-setannya udah ada yang tinggi gede lah, ada yang apa sih kayak kepalanya runcing segala macam. Jadi gue tidur gue langsung minta apa sih kalau obat, bukan obat, yang buat biar nggak mabuk. Ya itu. Iya, nggak usah disebut soalnya dia nggak brand. Iya. Terus? Jadi biar gue ngantuk gue minum, cuma nggak bisa tidur, yang penting merem. Tapi udah ada suara-suara yang kayak gitu. Tingkatan makhluknya beda. Gue kayak, wah ini apa ya? Pas udah keluar, cek Google lagi, kuburan ternyata. Tradisi orang sana, nggak tahu tradisi orang mana. Jadi bentukan rumah itu emang semua kosong, isinya tuh
kuburan. Iya betul. Itu yang bikin gue, wah anjing, pulang-pulang sakit. Daerah gue juga begitu, daerah mama gue di Sangir juga begitu. Kalau ada anak kecil meninggal di keluarga itu nggak dikubur di kuburan umum, ditaruh di bawah tempat tidur. Bawah tempat tidur? Iya, jadi di kuburannya tuh di atasnya tempat tidur orang tuanya, saking sayangnya. Tapi kan dari pengalaman lu nih sebagai seorang yang memiliki kemampuan, boleh Bamol nanya 2 pertanyaan nggak? Apa? Apa yang lu lihat untuk 2024 nanti? Waduh. Setiap orang Indigo pasti tahu. Enggak, gue nggak tahu. Lu nggak mencoba untuk mengambil take hal itu? Ini juga yang gue bingung sih. Kebanyakan teman gue yang sensitif pasti ada dapat vision atau mungkin ramalan tentang apa yang terjadi ke depan ya. Mereka lebih mudah membaca soal orang asing. Dan dunia luar kehidupan mereka. Yang terjadi di gue sebaliknya. Di dalam? Yang gue gampang banget lihat sama orang yang gue deket, gue kenal atau minimal gue temuin sekali tapi itu nggak sengaja. Bentuknya tuh kayak nonton film. Jadi gue nggak sampai lihat yang jauh yang mungkin ada yang lihat bencana atau kemalangan, gue nggak. Gue lihatnya kayak personalnya orangnya kayak, oh mungkin ke depan dia akan seperti ini, tapi orang. Dan gue nggak bisa milih. Yang bikin gue takut, rasa takut gue hilang dan membaik itu Mei 2022 karena gue dapat vision bokap gue meninggal karena jantung. Lu udah lihat itu? Itu gue udah lihat. Dan yang tahu cuma 3 teman deket. Ada bukti bahan video mentah di 3 tahun lalu. Cuma nggak diupload, videonya masih ada tanggal dan jamnya. Jadi gue nggak bisa ngontrol vision itu munculnya kapan. Positif gampang berubah, negatif susah berubah. Jadi, tapi di saat itu lu nggak cerita ke orang tua? Tindakan preventif lah mungkin menjaga jangan sampai terjadi. Gue ceritanya pas dia menolak untuk ke rumah sakit. Jadi 13 Mei 2022 pertama kali visionnya muncul itu 8 tahun lalu. Tapi sempat hilang, gue kira udah lewat mungkin. Karena di saat itu visionnya tuh dia sakit jantung. Dia meninggal karena jantung plus gue meninggal karena jantung. Lu juga meninggal karena jantung? Iya, gue kan parnoan kan. Gue juga disalamin. Gue juga. Kenapa? Meninggalnya pasti karena jantung. Gue udah lihat. Sebabnya gue lihat swing. Tapi menurut lu sebagai seorang teman Indigo, gue selalu punya tantangan. Apa? Lu lihat apa di belakang gue? Atau lu lihat apa di diri gue? Karena gue sampai hari ini masih mencerna, masih mencari tahu gimana. Lu something mungkin lu lihat gimana? Gue coba ya. Nggak harus dipaksa loh deh, ingat. Karena ada hal yang tidak boleh dipaksa, ada hal yang akan terbuka sendiri. Setelah lu dapat apapun, baru lu promoin buku lu. Dan kalau perlu, gua yang beli buku lu. Gua nggak suka buku gratisan. Karena kalau gua gratisan deh, lu biaya produksinya nggak ada. Dengan lu kasih gua diskon, gua adalah artis yang tidak mau gratisan. Terima kasih apresiasinya. Gue boleh pinjem tangan nggak? Tangan gue? Iya. Kiri kanan? Mana aja? Tangan kanan lebih sempurna. Taruh. Gue kasih energinya. Gue kan lihatnya energinya ya. Energi itu kayak gimana ya jelasinnya ya? Jadi ini badan. Kayak lebih fleksibel dari sebelumnya, kayak lebih lentur gitu. Biasanya kalau energi yang berubah itu, energi itu jarang berubah. Biasanya energi hanya berubah kalau ada peristiwa yang mencengangkan, tragedi dalam hidup, atau perubahan lingkungan dan kebiasaan yang berulang. Gue nggak tahu ini karena memang terlalu sering konten horor kah? Ketemu orang sensitif kah? Jadinya ini tapi kan syutingnya sering kan? Sering. Terus ketemunya beda orang. Beda orang. Jadi kayak gue ngeliat. Ada yang kadang gue yang kasih solusi ke orangnya, ada yang kadang dia ikut curhat di gue nya. Nah itu yang bikin akhirnya kayak menyerap energi dan akhirnya ada lapisan baru gitu loh. Jadi kayak Highlander ya, bunuh orang kita kekuatannya kita ambil. Jadi sensitifnya nambah. Tapi masalah sensitifnya nambah itu kadang jadi bikin kekhawatiran. Kita jadi nggak bisa ngontrol ketika ada gangguan yang lewat-lewat itu.
Nah, gangguan yang lewat-lewat itu takutnya, ini takutnya. Kalau misalnya dia ngelihatnya, oh ini kayaknya energi aslinya deh. Malah jadinya ada yang beneran pengen ngikut atau lebih takutnya. Oke. Gue sebagai mantan satanik tuh berusaha untuk menetralisir energi satanik dalam hidup gue. Banyak hal yang gue lakukan. Kurang lebih 20 tahun ini gue berusaha menggerus energi ini untuk out. Dan gue mencoba menerima energi baru. Dengan cara apa? Gue pendekatan diri kepada agama. Gue sebagai orang Kristen, gue rajin baca Alkitab. Gue sampai baca 18 kali sampai selesai. Terus gue harus punya positive thinking. Gue nggak pernah memikirkan orang-orang tersebut jahat atau tidak sama gue. Sekalipun akhirnya banyak kejadian jahat di gue. Tapi gue selalu mencoba untuk berpositif diri. Dan gue di Kalapuna ini, gue diundang pertama kali itu di YTT. Ini gue flashback aja. Mungkin kalau Dona pasti ingat, gue pertama kali Wawan gue syuting pertama kali itu di daerah bandara. Itu momen yang mengklaim diri gue bahwa ternyata itu udah out dari gue, tetapi mereka masih ada di seputaran hidup gue. Karena itu waktu syuting itu gue sampai agak sedikit tercengang karena Nanda, Caca, Bang Robi dan siapa waktu itu ya? Didit itu mereka empat orang ini mengkonfirmasi hal yang sama bahwa sosok yang dulu di gue itu udah ada di sebelah sana. Tapi mereka lagi menunggu momen kalau gue buka hal yang nggak boleh itu. Gue nggak sengaja dapat vision, nggak sengaja. Tapi gue takut ini salah. Nggak apa-apa dong, kan iya nggak. Oke. Gue dapat vision Bang Mongol di kamar dengan keadaan ini antara lampu mati atau redup. Nangis. Tapi nangisnya nggak yang kencang banget, cuma kayak yang sesegukan gitu. Sesegukan. Tapi habis itu emosi kayak mau nonjok atau banting bareng. Nah, gue nggak tahu, gue cuma dapetnya kayak scene gitu, kayak nonton film. Itu kalau gue jujur buat teman-teman, itu benarnya diri gue. Masih gini. Gue mohon maaf deh, gue stand up komedian termahal iya. Tetapi kan orang nggak pernah tahu bahwa gue sebenarnya punya something, punya hal yang gue kadang kayak nggak bisa, maksudnya nggak terima, nggak kuat karena belum tuduhan dari sesama gue Kristen gitu, orang Kristen nuduh gue. Kalau gue ke teman-teman Muslim, mohon maaf ya, teman-teman Muslim tuh mereka lebih menerima tentang kita, tapi di agama Kristen juga iya, cuman ada gerombolan tuh yang suka banget menghakimi gitu. Betul. Jadi maksudnya padahal kita seiman. Maksudnya gini, gua Kristen yang tidak mempercayai gua Muslim wajar. Iya. Wajar karena kita beda agama. Iya. Tetapi yang seiman, segereja ngelihat gua apapun selalu ngeliatin, kayaknya nggak mungkin dia lain. Betul. Nggak mungkin, kayaknya dia masalah. Itu hanya yang paling anjing tuh kalimat berkamuflase terlihat holy tapi ternyata busuk. Lah padahal gue sumpah demi Tuhan, kalau gue busuk gue udah kumpul kebo sampai hari ini. Tapi kan sumpah demi Tuhan gue menghindari itu karena buat gue hidup ini kita nikmati dengan yang udah Tuhan tetapkan. Kenapa masih yang teman-teman gue nih, sumpah demi Tuhan, teman-teman gue, kenapa gue akhirnya punya teman Muslim lebih banyak daripada teman Kristen? Karena setiap kali gue share kayak ke Wawan, ke Dona, ke teman-teman yang lain, mereka tuh mendengar dan memberi solusi. Kalau ketemu teman gereja, ya Mongol memang so begitu nganape hidup. Kok kayak disumpahin akan jadi begitu? Enggak, tapi yang paling penting adalah begini. Mudah-mudahan apa yang gue kasih ke lu bisa pelajari. Nanti kalau kurang memahami apa yang gue kasih, itu lu bisa hubungi kamu Mongol. DM aja di Instagram saya itu sendiri. Kalau nggak kita tuker-tukeran nomor. Tapi yang paling penting kan sekarang buku kedua udah mulai ada nih. Yeah. Promoin dong, biar teman-teman Kalapunaholic, teman-teman Opera Squad bisa beli bukunya. Karena biar bagaimanapun ini kan membaca tuh jendela dunia. Kita bisa berbagi apapun lewat buku. Ayo, itu yang buku pemulangan. Kedua, pemulangan dosa. Silakan, sana kameranya. Jangan lupa teman-teman. Tersedia di Gramedia, Google Play Books, dan e-commerce. Terima kasih. Oh, thank you. Itu butuh berapa lama lu nulis itu? Yang pertama lama, yang ini 2 bulan.
Cuma 2 bulan. 2 bulan. Ya lo gue pengen nulis buku sampai sekarang nggak jadi-jadi. Tapi terima kasih ya Vilo udah mampir. Aku yang terima kasih. Sampaikan salam Mbak Riri. Kalau Sarah, abis lu Sarah. Iya. Jadi Iya, makanya. Jadi nggak usah disalamin. Tapi apa yang kalian miliki kedepannya makin akan membuat stabil hidup kita dan stabil apa yang kita miliki. Itu harapan Kak Mongol dan buat teman-teman juga yang nonton. Pokoknya lu mau sharing apapun silakan, tetapi ingat kalau Anda sharing dan orang yang Anda sharing menghakimi dirimu, mending pergi karena orang itu tidak akan membuat dirimu menjadi orang yang lebih baik. Yang paling penting adalah jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan lonceng. Dadah, thank you Vilo. Jangan lupa Terima kasih ya. banyak. Thank you.